العظمات إن الكبائر في الغفران كالأمم نبينا آمر النهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم يا رب مصطفى بلغ راسلنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sahabati wa tabi'in wa ila arba'atil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila hadrati sultanil awliya ilahi syahadul qadir jalani wa jami'il ulama'il amilin wal musannifin wal mukhlisin wa jami' mu'allifil kutubil lati ta'allamnaha wa 'allamnaha khususan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab Syekh Muhammad Syu'ari wa ila hadi Samudin Azik wa ila jami' masyayikhina wa muallimina wa man 'allamana wa walidihim wa ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa aqribaina wa ashabina wa li arwahi jama'atina fi hadzal masjid wal khilah wa jami'il muslimin wa muslimati wal mu'minin wa mu'minat syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para asatidzah, para tokoh masyarakat, bapak-bapak yang sangat saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus seluruh pengurus Masjid Jami Nurul Khilah, Ketua DKM dan Ketua Yayasan serta jajarannya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita dapat bersilaturahim di tempat yang sangat mulia. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada kesempatan malam hari ini bagian daripada ibadah yang diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan hari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Fa inna ta'limal ilmi min ahammi umurid din wa ala darajatil mu'minin. Sesungguhnya mengajar ilmu adalah termasuk perkara-perkara agama yang paling penting. Wa ala darajatil mu'minin, dan derajat-derajat orang mukmin yang paling tinggi itu namanya mengajar.
Makanya orang mengajar ini nggak perlu susah-susah minta ampun kepada Allah. Malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, sampai kepada semut pun mendoakan, mintakan ampun buat orang yang suka mengajar ilmu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah Ta'ala. Ya, seperti kemarin malaikat itu asalnya malaik. Ya, malaik. Ya-nya dibuang diganti tak marbutah jadi malaikah. Wa ahlas samawati, dan juga para penduduk langit, wal ardi, dan penduduk bumi, hatta namlata, sampai semut itu sendiri, fi juhriha apa fi hujriha ini? Hah? Juhriha. Juhriha ya, juhriha. Kalau hujriha di kamarnya, sebenarnya memang kamar itu ya ruangan. Ya ini karena bagi semut di dalam lubangnya. Yusalluna, mereka semuanya kalau Allah memberikan rahmat, kalau malaikat memintakan apa? Ampun. Ini bagi orang-orang yang benar-benar mendapatkan keistimewaan. Siapa? Ala muallimin nasil khaira, kepada orang-orang yang mengajarkan manusia akan kebaikan. Luar biasa. Sebagai guru banyak mendapatkan keistimewaan dan kehormatan dari Allah. Allah mengampuni segala dosanya. Ya. Malaikat memintakan rahmat. Sedangkan binatang, penghuni yang ada di bumi memintakan ampun. Ya. Sampai semut sendiri di dalam lubangnya itu memintakan ampunan buat orang-orang yang mengajarkan manusia kepada kebaikan. Wala amruka, nah ini artinya ini luar biasa ini. Wala amruka, dan demi hidupmu yang telah menjadi sumpahku. Wala amruka, dan demi hidupmu yang telah menjadi sumpahku. Mahaza, tidaklah ini yang mana ini? Yusalluna ala muallimin nas al khaira illa nasibun jasimun, kecuali mendapatkan bagian yang sangat agung, yang sangat mulia. Makanya ini orang-orang yang mengajar dengan tulus dan ikhlas karena Allah, mengajarkan manusia kebaikan-kebaikan, ilmu-ilmu agama khususnya, akan mendapatkan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa anna nailahu, dan sesungguhnya memperoleh yusalluna, ya maksudnya malaikat Allah, malaikat dan penduduk langit dan bumi, mereka semuanya yusalluna, memintakan ampun, memberikan rahmat Allah. Dan juga binatang-binatang. La fauzun azim, adalah apa ini? Keberuntungan yang sangat besar. Tidak ada yang mendapatkan keutamaan, keuntungan yang semacam ini kecuali orang-orang yang mengajarkan manusia kepada kebaikan. Allahumma, wahai Allah, la tamna'na anil ilmi. La tamna'na, janganlah engkau cegah kami, anil ilmi, daripada ilmu. Bimani'in, dengan sesuatu yang mencegah, yang mencegahnya, yang menahannya. Wala ta'ukna, dan janganlah engkau menghalang-halangi kami, anhu, daripada ilmu,
bi'aikin, dengan perkara yang menghalangi. Wa na'udzubika, dan kami berlindung kepadamu, min quatihi, daripada perkara yang dapat memutuskan ilmu, wa mukaddiratihi, dan perkara yang dapat membuat keruhnya ilmu, wa mujibi hirmanihi, dan perkara yang menyebabkan terhalangnya ilmu, wa fawatihi, dan lepasnya ilmu. Ini doa ya, supaya ilmu itu tetap berada pada kita. Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai kita ini terhalang untuk memperoleh ilmu. Allahumma la tamna'na anil ilmi bimani'in, wa la ta'uqna anhu bi'aikin, wa na'udzubika min quwatihi wa mukaddiratihi wa mujiba hirmanihi wa fawatihi. Ini doa yang Hadratus Syekh masukkan ke dalam kitab ini untuk kita baca. Kita panjatkan hadirat Allah supaya ilmu yang kita minta, kita harapkan diberikan ilmu yang bermanfaat. Sebab orang kalau sudah terhalang dengan ilmunya, maka akan menjadi celaka, menjadi hina. Wasani, dan adab yang kedua, adab seorang guru, orang alim pada muridnya. Allah yamtani'a, hendaknya seorang alim tidaklah mencegah anta'limit thalibi, daripada mengajar pelajar. Jangan mencegah belajar atau mengajar santrinya. Li'adami khulusi niyatihi, karena tidak ada niatnya pelajar tersebut, tidak ikhlas niatnya. Ya, selama itu juga kalau guru lihat muridnya tidak ikhlas dalam belajar, jangan lalu dia nggak mau mengajar, tetap harus mengajar. Ya, kalau kita ikuti murid-murid yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, dalam belajar, ya bisa-bisa kita ini nggak bisa mencapai hasil yang dimaksud oleh sabda Nabi tadi. Sebab kalau kita ngajar TK aja misalnya, mereka belum mengerti itu yang namanya ikhlas. Madrasah ibtidaiyah, SD juga begitu, mereka juga belum mengerti itu yang namanya ikhlas. Ya, makanya guru tetap mengajar. Dan guru tuh nggak perlu susah-susah, bangun tengah malam, minta ampun kepada Allah, udah dimintain ampun sama malaikat. Ya, penghuni-penghuni langit dan penghuni bumi, bahkan sampai semut, ikan-ikan yang di lautan memintakan ampun untuk orang yang mengajar dan belajar, menuntut ilmu. Makanya ilmu itu adalah merupakan derajat yang paling tinggi. Fa inna husnan niyati, karena sesungguhnya bagusnya niat, marjun, itu adalah diharapkan, bi barokatil ilmi, dengan keberkahan mengajar ilmu. Jadi kita sebagai guru yang mengajarkan murid harus berangkat dari keikhlasan. Nanti dari ikhlas mengajar, bagusnya niat, itu akan mendapatkan keberkahan. Qala ba'dus salaf, berkata sebagian ulama salaf, talabna la ilma li ghairillahi, kami telah mencari, menuntut ilmu, tetapi bukan karena Allah. Fa'abal ilmu, maka ilmu itu mencegah, tidak mau, ya enggan ilmu itu. Ayyakuna illa lillah, bahwasanya
ilmu itu adalah kecuali karena Allah. Kalau bukan karena Allah, ilmu itu tidak akan bisa diperoleh. Jadi harus benar-benar niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ajaran bahwa setiap langkah kita dalam kebaikan harus benar-benar kita niat karena Allah. Kila dikatakan maknahu, adapun arti daripada qaul ba'dus salaf ini, fakana akibatuhu ansarulillah, maka akhir daripada ilmu itu sendiri adalah menjadi karena Allah juga, tidak karena siapa-siapa. Makanya kalau kita nyari ilmu untuk menandingi seseorang, untuk mengungguli orang lain, itu ilmunya nggak bermanfaat. Karena niatnya sudah bukan karena Allah. Tapi kalau lihat niatnya karena Allah, sedikit sekalipun ilmu yang dia peroleh itu akan bermanfaat. Wali anna ikhlasun niyati, karena sesungguhnya ikhlasnya niat, lau syurita, kalau saja disyaratkan, fi ta'limil mubtadi'in, di dalam mengajar orang yang mulai belajar, ya pemula namanya mubtadi'in. Makanya sekolah ibtidaiyah itu adalah sekolah permulaan. Dia orang-orang yang baru mulai belajar. Kalau saja ikhlas itu disyaratkan, bagaimana? Ma'usrihi, ya susah. Susah ala katsirin minhum, atas kebanyakan daripada mereka. Untuk bisa ikhlas tuh nggak bisa. Apalagi anak TK, anak SD, anak MI, ya SMP itu sendiri juga, sanawiyah itu sendiri juga harus dituntun. Bagaimana supaya dia ikhlas dalam menuntut ilmu. Karena doa-doa mereka itulah yang akan mendatangkan keberkahan bagi guru-guru yang mengajar. Li'adda zalika, karena menunaikan yang demikian itu, lau surita fi ta'limil mubtadi'in ila tafwitil ilmi, karena hilangnya ilmu ala katsirin minan nas. Kalau nungguin ikhlas, apalagi orang yang baru mulai belajar, itu susah. Jadi ilmu itu keburu lewat, nggak dipelajari, hilang ilmu itu. Maksudnya orang-orang yang ahlinya keburu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ilmunya belum kita pelajari, belum kita peroleh. Itu. Jadi banyak ilmu-ilmu yang hilang. Manusia-manusia banyak yang tidak paham tentang ilmu. Walakinnal alima, akan tetapi orang yang alim sebagai guru, yuharridul mubtadi'i, dia harus memotivasi, harus mendorong, menganjurkan orang-orang yang baru mulai belajar, ala husni niyati, atas bagusnya niat. Dia harus dituntun, bitadrijin, dengan bertahap, ya, dengan bertahap. Jadi bertahap mereka, tapi tetap harus dibimbing, harus didorong agar mereka tetap bisa melaksanakan niatnya dengan ikhlas. Qaulan, baik ucapan, wa fi'lan, dan perbuatan. Ya. Wa yu'arrifuhu, dan memberitahukan seorang alim kepada muridnya, annahu, bahwasanya muridnya itu atau talib di barokati husni niyah, dengan keberkahan baiknya niat, yanalur ratbatal aliyata minal ilmi, yanalur ratbatal aliyah, dia akan memperoleh pangkat derajat yang tinggi, yang luhur, minal ilmi, daripada ilmu, wal amali, dan amal. Jadi orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya itu akan meraih pangkat atau derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi, al ulama'u warasatul
anbiya, derajat yang tinggi. Wa faidil lataifi, dan limpahan kasih sayang Allah, anugerah, ya. Wa anwa'il hikami, dan berbagai macam hikmah. Hikmah itu ilmu laduni. Jadi kalau dia punya ilmu diamalin, nanti ilmu itu sendiri Allah yang langsung mentransfer, diajarkan langsung oleh Allah. Itu namanya laduni, nggak pakai belajar lagi tapi bisa. Itu namanya hikmah, hikam. Wa tanwiril qalbi, dan terangnya hati. Orang-orang yang beruntung adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Inilah yang mendapatkan curahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ia akan memperoleh ilmu laduni. Makanya ilmu laduni itu bisa diperoleh karena bersihnya hati. Wa tanwiril qalbi, dan terangnya hati. Jadi apapun yang Allah berikan senantiasa dia syukuri. Kita banyak yang sudah Allah berikan tapi lupa mensyukurinya. Belum habis tapi udah minta lagi. Itu potongan kita begitu. Makanya jadinya serakus sama serakah. Wan syirahi sadri, dan lapangnya dada. Dada jadi jembar. Ya. Wa isobatil haqi, dan mendapatkan kebenaran. Ya. Wa isobatil haqi, dan mendapatkan kebenaran. Wa husnil hali, dan bagusnya keadaan. Jadi ada perubahan. Ya muhawilal hauli, hawil halana ila sanil hal. Itu jadi husnil hal. Ada perubahan keadaan yang lebih baik, lebih bagus. Wa tasdidi fil maqali, dan tepat dalam ucapan, kagak ngawur karena ada ilmunya. Bicaranya pas, cocok, tepat. Wa uluwid darajati, dan luhurnya derajat. Yaumal qiyamati, di hari kiamat. Nih orang-orang yang akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah. Orang yang menuntut ilmu, Allah jamin melalui sabda Nabi akan dipermudah menuju masuk surga. Itu. Hanya al ulama warasatul anbiya itu adalah termasuk derajat yang paling istimewa. Wa yuraggibuhu fil ilmi, dan memotivasi, ya, mendorong, maksudnya menyenangkan. Bagaimana supaya santrinya ini atau muridnya ini senang fil ilmi, di dalam ilmu, yaitu mendorong maksudnya. Wa talabihi, dan mencari ilmu fi aksaril auqati, dalam waktu-waktu yang banyak. Jadi waktu yang tersedia dia manfaatkan untuk mencari ilmu. Insyaallah banyak orang yang memanfaatkan ilmu karena pandai menggunakan waktu. Bidzikri ma a'addallahu ta'ala lil ulama'i. Bidzikri ma, dengan menyebut sesuatu, a'addallahu ta'ala, yang telah Allah sediakan, lil ulama'i, bagi para ulama, mim manazilil karomat, daripada kedudukan-kedudukan yang mulia. Nih, janji Allah. Ya, janji Allah ini. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini janji Allah. Ya, ma'adallahu ta'ala lil ulama'i mim manazilil karomat, akan memperoleh kedudukan yang mulia.
Wa innahum warasatul anbiya, karena sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala manabira, dan di atas mimbar-mimbar ini ulama, min nurin, yang terbuat dari cahaya, yagbituhum, sampai-sampai pada iri kepada ulama. Siapa? Al-anbiya'u, para nabi. Ini karena saking terhormat dan mulianya derajat para ulama, nabi itu sendiri iri ya kepada ulama. Wasyuhada'u, dan juga orang-orang yang mati syahid. Masya Allah, iri pada ulama. Wa nahwi dzalika, dan sesamanya daripada itu, mimma warada, daripada hadis yang telah datang fi fadlil ilmi, di dalam keutamaan atau menerangkan dalam keutamaan ilmu, wal ulama, dan ulama. Minal ayati, daripada atau terdiri dari beberapa ayat atau ayat-ayat Al-Quran, wal akhbari, dan hadis-hadis Nabi, wal asari, dan riwayat para sahabat, wal asy'ari, dan syair-syair. Banyak itu yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ulama. Ya. Wa qad zakartu, dan telah aku sebutkan ba'da dzalika, sebagian dalil-dalil tersebut, fil babil awali, pada bab yang pertama. Lalu di awal bab pertama sudah disebutin tuh tentang keutamaan ilmu dan ulama dengan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, juga riwayat-riwayat para sahabat, syair-syair juga demikian. Wa yuraggibuhu, kemudian mendorong siapa alim kepada pelajar, talib, ma'adzalika, beserta demikian tahrid dan ta'rib. Apa ini tahrid dan ta'rib? Dulu di bawah, di sebelah. Ta'rib itu adalah ya mendorong, ya memotivasi, juga memberitahukan bagi seorang guru. Bitadrijin, dengan bertahap, ala ma yu'inu, terhadap apa yang dapat menolongnya atau membantunya, ala tahsilihi, untuk dapat mendapatkan ilmu. Minal iktisari, dia merasa puas diri, ringkas artinya puas diri. Alal maisuri, terhadap perkara yang gampang. Artinya di dalam menuntut ilmu itu kita jangan banyak menuntut sesuatu. Pakaiannya apa adanya, malah santri-santri dulu bajunya aja juga itu juga, pecinya juga pada merah-merah. Kenapa? Karena kelamaan dipakai, panasan. Dulu santri tidak seperti sekarang. Dulu pergi nyawah ya nyawah, macul, bantuin kiainya, nyari rumput, yang ngangon dan lain sebagainya. Kalau sekarang mah enak, kirimin duit, makan udah tinggal makan, tidur di kasur. Masih kagak mau juga dah. Itu namanya udah apa namanya ya, rugi besar. Jangankan ulama-ulama terdahulu ya. Zaman saya aja itu tidur pakai kaleng biskuit gitu dulu, sama kelapa kering. Kelapa kering itu dicoak buat bantal, enak banget udah. Yang penting bisa merem. Iya. Kalau bangunin digetokin dah tuh, kalang kabut semua. Kalau sekarang udah enak bener dah. Ya, duitnya dikirimin tepat waktu, makannya juga teratur, tempat tidurnya juga enak, ya. Yang kagak enak apa? Sebelum subuh dibangunin. Kalau kagak bangun disiram. Itu yang kagak enak.
Ya, jadi harus berpuas diri. Gampang-gampang aja. Orang-orang punya pakaian yang bagus-bagus, sederhana aja. Yang penting apa? Wa qadril kifayati minad dunya. Sekiranya ya cukuplah daripada dunia. Jangan sampai menyusahkan. Gara-gara punya pakaian jelek, gara-gara tempat tidurnya nggak enak dan lain sebagainya, jadi masalah. Jangan. Ya puasin aja udah diri kita, gampangin aja gitu kan bahasa kita sekarang. Ya untuk ukuran dunia itu ya dianggap cukup aja udah. Ansub bil qalbi, dari kesibuknya hati, bitta'alluqi biha, berkaitan atau bergantungan kepada dunia. Itu yang kita pikirin adalah bagaimana supaya mendapatkan ilmu dan keberkahannya. Wa ghalabatil fikri, dan dikuasai pikiran atau dikalahkan oleh pikiran. Wa tafriqil hammi, dan murad maridnya perhatian. Ya, berpisah-pisah itu, berpencar-pencar, namanya murad marid. Alhammi, perhatian. Bisa babiha, dengan sebab urusan dunia. Jadi jangan sampai hati ini menjadi gundah gulana, pikiran menjadi fokus kepada dunia. Makanya dunia itu melihatnya ke bawah, jangan ke atas. Kalau urusan ilmu boleh ke atas, urusan agama ya. Fa inna insirafal qalbi, karena sesungguhnya berpalingnya hati, anta allukil atma'id dunya, dari bergantungnya pengharapan-pengharapan ya dengan dunia, wal iktsari minha, dan memperbanyak daripada dunia, wa ta'assufi, dan kecewa ala fa'itiha, terhadap hilangnya dunia, ajma'u liqalbihi, itu lebih mengumpulkan bagi hatinya si pelajar. Ya, jadi kalau tidak tergantung kepada urusan dunia, tidak terpaut kepada urusan-urusan yang dapat menyibukkan hati dan pikiran kepada dunia, itu adalah satu keuntungan. Ya, kalau dia tidak punya apa-apa, berarti dia tidak disibukkan oleh urusan dunia. Ya, itulah berlebih mengumpulkan kesempatan kita. Wa arwahu lidinihi, dan itu lebih membuat nyaman, lebih membuat tenang gitu, lidinihi, bagi agamanya, santri atau thalib. Wa asrafu li nafsihi, dan lebih mulia untuk dirinya. Wa a'la li makanatihi, dan lebih luhur kedudukannya. Inilah orang-orang yang mau berjuang untuk memperoleh ilmu. Tetapi di dalam menuntut ilmu tidak harus bergantung kepada urusan dunia. Dan kalau sekarang makan belajar harus ada motor, harus ada ini, harus ada itu. Jadi banyak persyaratan. Gitu. Makanya fasilitas yang semacam itu juga sebenarnya kalau memang dimanfaatkan oleh anak-anak, murid-murid, itu akan bagus. Kalau memang bisa memanfaatkannya, fasilitas tersebut akan membawa keberuntungan. Ada juga yang menyalahgunakan. Wa aqallul husadi, wa aqallu li husadihi gitu. Wa aqallu li husadihi, dan lebih sedikit bagi orang-orang yang hasud kepadanya. Ya bagaimana menghasud memang kagak punya apa-apa, kan begitu. Enggak punya ini, enggak punya itu, enggak pernah dia susah hati. Enggak pernah gelisah, enggak pernah ngeluh kesah. Enggak punya apa-apa. Maka tidak ada orang yang hasud, yang iri sama dia.
Nah, kalau begitu wa ajdaru li hifzil ilmi, ya lebih patut untuk menghafal ilmu, karena waktu luangnya dia nggak terikat oleh dunia. Coba kalau yang banyak duitnya, banyak dunianya, dia banyak yang terbayang. Kalau nggak punya apa-apa, kita nggak punya keinginan yang lain kecuali hanya belajar. Wajdaru li hifdzil ilmi, dan lebih patut untuk menghafal ilmu, wazdiyadihi, dan menambah ilmu. Walidha, dan karena ini, ifainin sirofa qalbi anta ulukil atma ibid dunya, aqalla sedikit sekali manala orang yang memperoleh minal ilmi, daripada ilmu, nasiban yang dapat bagian, wafiron yang sempurna, illa man kana fi mabadi tahsilihi, illa man kana, kecuali orang kana fi mabadi, di dalam permulaannya belajar, tahsilihi, menghasilkan ilmu, alama zakartu minal fakri, atas sesuatu yang saya sebutkan daripada sifat fakir, wal qanaati, dan sifat menerima apa adanya, wal igrodi, dan berpaling, antolabid dunia, daripada mencari dunia, wa ardiha, dan harta benda dunia, alfani, yang rusak, yang fana. Jadi orang fakir itu lebih memungkinkan ya dapat banyak pengalaman ilmu pengetahuannya, karena kesempatannya lebih banyak daripada orang yang banyak punya harta. Fokus dia kepada ilmu. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat buat kita semuanya. Dan sebelumnya ditutup, kita baca Fatihah sekali lagi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita, keluarga kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat ya. Bu Hajah Khotimah, Haji Muhammad Thohir, Haji Absurudin, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan juga Bapak Munirih, serta keluarga kita, jamaah kita semuanya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna 'ilman naf'u bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna rahman na'lamu bihi kayfana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna rahman nabiyyin wa 'ilmal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah 'alaina abwaaba rahmatika wanshur 'alaina hikmataka min rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ya Tawwab tub 'alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab tub 'alaina ya Tawwab tub 'alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina.
يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا رواه بها سبحانك اللهم وبحمدك السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.